Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di tengah kesibukan kota yang tak pernah tidur, Rena merasa hidupnya semakin terjerat antara dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Setiap hari, ia bangun dengan notifikasi di ponselnya, mengabarkan ribuan pesan, pemberitahuan media sosial, dan email yang menuntut perhatian. Meskipun di sekelilingnya ada dunia yang nyata, suara orang-orang berlalu lalang, wajah yang familiar, dan aroma kopi yang selalu menemani pagi, baginya, dunia maya itu seolah memiliki kekuatan yang lebih besar. Sebagai seorang pekerja kreatif, Rena seringkali merasa terjebak dalam tuntutan untuk selalu tampil sempurna di dunia maya. Setiap unggahan di Instagram atau tweet di Twitter rasanya harus dipilih dengan hati-hati, mempertimbangkan reaksi yang akan muncul. Ia merasa seperti hidup dalam cermin, di mana citra dirinya lebih nyata di layar ponsel ketimbang di dunia sekitarnya. Pujian dan perhatian yang diterima secara daring memberinya kebahagiaan sejenak, tapi ada kekosongan yang selalu mengikutinya setelahnya. Di sisi lain, kehidupan nyata di luar layar ponselnya terasa semakin jauh. Pertemuan dengan teman-teman semakin jarang, percakapan terasa lebih dangkal, dan bahkan ketika ia bertemu dengan keluarganya, pikirannya seringkali melayang ke pesan yang belum dibaca atau pemberitahuan yang harus segera dibalas. Kadang, ia merasa terjebak dalam peran yang harus dimainkan di dunia maya, sebagai sosok yang selalu ceria, sukses, dan penuh inspirasi. Namun, Rena tahu bahwa perasaan ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ada momen-momen yang membuatnya merindukan kehidupan yang lebih sederhana, yang tidak terikat oleh likes atau komentar. Ia ingin kembali merasakan kehangatan pertemuan tatap muka, percakapan yang tulus, dan kebersamaan yang tidak terdistorsi oleh filter digital. Tetapi bagaimana mungkin melarikan diri dari dunia yang begitu cepat berkembang dan menyita perhatian? Inilah dilema yang sering mengganggu pikirannya, terombang-ambing di antara dua dunia yang semakin sulit untuk dipisahkan. Setiap malam, Rena sering terjaga lebih lama dari yang seharusnya. Matanya menatap layar ponsel, tak mampu melepaskan diri dari aliran informasi yang tak ada habisnya. Berita terkini, status teman, foto liburan orang lain, dan segala hal yang seakan perlu ia ketahui. Seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti, dunia maya terus mengalirkan segala jenis informasi yang kadang tak memberi manfaat apapun. Namun, ia tak bisa berhenti menenggelamkan diri di dalamnya. Ia mulai merasakan ketegangan antara kebutuhan untuk tetap terhubung dan keinginan untuk bebas dari ketergantungan yang semakin mendalam terhadap dunia maya. Setiap kali Rena mencoba meletakkan ponselnya, perasaan cemas akan ketinggalan informasi selalu muncul. Apa yang aku lewatkan? Siapa yang sedang menghubungiku? Ada yang perlu dibalas, bukan? Pertanyaan-pertanyaan itu melintas dalam benaknya. Di tengah kegelisahan itu, Rena mulai menyadari bahwa hidupnya perlahan terpecah. Seperti dua dunia yang saling bertabrakan, dunia nyata dan dunia maya tidak lagi berjalan berdampingan. Ketika di luar, ia berada di tengah keramaian, merasa terhubung dengan orang-orang, namun hatinya tetap terikat dengan notifikasi yang berdering, email yang menunggu balasan, dan pesan yang mengintai dari layar ponsel. Sahabatnya, Nina, mulai memperhatikan perubahan itu. Suatu sore, ketika mereka duduk bersama di sebuah kafe, Nina mengamati Rena yang sibuk menggulir layar ponsel meski mereka sudah duduk berhadapan. "Rena," Nina memulai dengan nada lembut. "Kamu pernah berpikir untuk sedikit menjauh dari semua ini? Dari ponsel itu?" Rena menatap Nina, terkejut, tapi kemudian senyum tipis muncul di wajahnya. "Mungkin aku butuh waktu untuk berhenti," jawabnya perlahan. "Tapi sulit sekali untuk lepas dari semua ini. Seakan semua yang penting terjadi di dunia maya." Nina mengangguk. "Tapi dunia nyata juga punya banyak keindahan. Rena, kadang kita hanya perlu melihat lebih dekat dan merasakannya tanpa gangguan dari luar." Kata-kata Nina terasa menusuk dalam. Rena tahu ia harus mulai menyeimbangkan kembali kedua dunia itu. Namun, jalan itu tidak semudah yang dibayangkan. Dunia maya dengan segala tawarannya selalu menggoda untuk kembali, sementara dunia nyata menuntut perhatian yang lebih dalam dan tulus.
Tetapi bagaimana caranya menemukan keseimbangan di antara keduanya? Inilah pertanyaan yang menggantung di pikirannya. Sementara malam semakin larut dan layar ponselnya terus menyala. Hari-hari setelah percakapan dengan Nina, Rena merasa seperti berada di persimpangan jalan. Keinginan untuk membebaskan diri dari jeratan dunia maya semakin kuat. Namun ia juga sadar bahwa dunia itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Bagaimana mungkin ia melepaskan sesuatu yang begitu besar pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari? Pekerjaan, hubungan sosial, bahkan kesenangannya sendiri, semuanya berhubungan dengan dunia maya. Namun, perasaan hampa yang ia rasakan setelah setiap sesi online semakin mengingatkannya bahwa keseimbangan sangat dibutuhkan. Suatu pagi, setelah bangun dari tiduran yang terasa tidak cukup, Rena memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Ia menaruh ponselnya di laci meja, menutup laptop, dan memutuskan untuk berjalan di sekitar kota tanpa perangkat digital apapun. Tanpa gangguan media sosial, tanpa notifikasi yang mengganggu. Hanya dirinya, udara pagi yang segar, dan keramaian dunia nyata yang tak tergantikan. Awalnya, perasaan cemas itu datang. Ia merasa seperti ada yang hilang. Namun, perlahan-lahan, Rena mulai merasakan keheningan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Ia mendengarkan suara angin yang berhembus, merasakan sinar matahari yang menyentuh kulitnya, dan melihat orang-orang yang berjalan dengan tujuan masing-masing. Ia menyadari bahwa dunia nyata memiliki segala bentuk keindahan yang seringkali terlewatkan hanya karena ia terlalu sibuk menatap layar. Saat berjalan melewati sebuah taman, Rena berhenti untuk duduk di sebuah bangku. Beberapa orang sedang berolahraga, ada yang sedang berbicara, dan beberapa anak kecil bermain dengan riang. Semua itu terasa begitu nyata dan membumi. Di sana, di antara kebisingan dan ketenangan, Rena merasakan kedamaian yang selama ini hilang. Dunia maya dengan segala gemerlapnya bukanlah satu-satunya tempat untuk merasa hidup. Namun, meski perasaan itu datang, Rena juga tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan dunia maya begitu saja. Ia harus menemukan cara untuk menjalani keduanya, bukan dengan saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Kehidupan yang seimbang adalah tentang memahami batasan, memberi ruang untuk dunia nyata, dan tidak membiarkan diri terlalu terikat pada dunia maya. Hari itu, Rena memutuskan untuk membawa prinsip baru dalam hidupnya. Ia akan lebih selektif dalam menggunakan media sosial, memberi ruang lebih banyak untuk interaksi langsung dengan orang-orang di sekitarnya, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi. Langkah pertama ini terasa berat, tapi ia tahu, jika ia bisa menemukan keseimbangan itu, kedamaian dalam hidupnya akan terasa lebih nyata. Di tengah perjalanan pulang, Rena tersenyum kecil. Terkadang, jarak dari dunia maya memberi ruang bagi dunia nyata untuk berbicara lebih keras. Kini, ia merasa lebih siap untuk melangkah ke depan, menjalani hidup dengan cara yang lebih penuh, meskipun dunia maya akan selalu ada. Namun, ia kini tahu cara untuk mendengarkan keduanya dengan bijak. Beberapa minggu berlalu sejak Rena memutuskan untuk mencari keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata. Setiap hari, ia berusaha lebih mindful, mengatur waktu menggunakan ponsel dan perangkat digital dengan bijak. Ia mulai menandai waktu-waktu tertentu untuk beristirahat dari dunia maya, seperti saat makan siang dengan teman-teman, berolahraga, atau hanya sekedar duduk di taman menikmati suasana. Meskipun tidak mudah, Rena merasakan perubahan kecil yang sangat berarti dalam hidupnya. Di pagi hari, ia kini meluangkan waktu untuk menikmati secangkir kopi tanpa tergesa-gesa membuka ponsel. Rasanya, secangkir kopi yang diseduh dengan tenang jauh lebih nikmat dibandingkan saat ia terburu-buru, sambil membaca notifikasi yang tak ada habisnya. Bahkan percakapan singkat dengan ibu atau sahabatnya terasa lebih mendalam, karena mereka tidak lagi terganggu oleh suara dering ponsel yang terus-menerus. Rena mulai merasakan kehangatan dalam interaksi yang lebih langsung, tanpa batasan layar. Namun, dunia maya tetap menjadi bagian dari hidupnya, dan Rena tidak mencoba untuk menolaknya. Ia mulai menata ulang cara berinteraksi di media sosial. Ia tidak lagi merasa terjebak untuk selalu terlihat sempurna. Sebaliknya, ia memilih untuk lebih autentik, berbagi momen-momen sederhana dalam hidupnya,
yang seringkali jauh lebih berarti daripada sekedar pencapaian atau liburan mewah. Respons dari teman-temannya sangat positif, dan Rena merasa lebih terhubung dengan mereka karena kejujuran yang ia tampilkan. Dunia maya bukan lagi tempat untuk mencari pengakuan, tetapi untuk berbagi pengalaman dan cerita. Pekerjaannya sebagai seorang kreatif juga mulai terasa lebih menyenangkan. Dengan memberi ruang untuk berpikir jernih, tanpa gangguan, ia bisa menghasilkan ide-ide yang lebih segar dan orisinal. Ia belajar untuk tidak terlalu khawatir tentang deadline atau ekspektasi dari klien, karena ia tahu bahwa kualitas pekerjaan lebih penting daripada kuantitas atau kecepatan. Bahkan, saat dunia maya memanggilnya, ia bisa lebih mudah menyeimbangkannya tanpa merasa terikat pada kecemasan untuk selalu terhubung. Rena tahu, keseimbangan ini bukanlah sesuatu yang akan ia capai dalam semalam. Setiap hari adalah perjalanan, dan kadang-kadang ia masih merasa tergoda untuk tenggelam dalam dunia maya. Tapi yang terpenting, ia kini sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari angka-angka di layar atau perhatian yang didapatkan secara digital. Keseimbangan hidup yang ia cari ada dalam ketenangan hati, dalam hubungan yang tulus, dan dalam kemampuan untuk menikmati setiap momen, baik itu nyata maupun virtual. Kini, Rena merasa lebih damai. Dunia maya dan dunia nyata tidak lagi bersaing, melainkan berjalan berdampingan. Ia tahu kapan harus terhubung dan kapan harus melepaskan. Rena telah menemukan cara untuk berada di sini dan di sana dengan seimbang, untuk menikmati kehidupan sepenuhnya, tanpa merasa terjajah oleh teknologi, tetapi juga tidak mengabaikannya begitu saja. Dunia maya bisa memberi warna pada hidupnya, tetapi dunia nyata adalah tempat di mana ia benar-benar bisa merasakan makna hidup.